Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Tirai Spitasari dengan nomor registrasi 2415152240. Saya akan mempresentasikan seminar skripsi penciptaan karya seni rupa yang berjudul Picture Book Cerita Rakyat Sumatera Barat sebagai Media Pembelajaran Anak, Legenda Ikan Sakti Sungai Janiah. Berikut latar belakang penciptaan, terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama, perkenalan cerita rakyat dengan adanya suatu adat dan legenda. Kedua, menceritakan suatu budaya yang menampilkan kebudayaan lokal dengan menampilkan cerita adat legenda. Ketiga, topik suatu judul cerita legenda pada anak dari Sumatera Barat tentang ikan sakti asal Janiah yang belum diketahui banyak orang. Perkembangan ide penciptaan, yaitu ketertarikan dan memperkenalkan perupa dengan membuat picture book anak dengan legenda ikan dari Sumatera Barat. Lalu keinginan menciptakan buku cerita anak bukan sekedar media hiburan. Cerita yang dibuat dengan bentuk picture book dan pop-up banyak yang diminati terutama anak-anak. Berikut fokus penciptaan. Fokus penciptaan terdiri dari aspek konseptual, visual, dan operasional. Aspek konseptual yaitu memperkenalkan cerita picture book dengan kisah legenda dari Sumatera Barat, ikan sakti Sungai Janiah, dengan cerita dan visual menarik, serta pesan dan pembelajaran yang didapat dari sebuah picture book. Kemudian visual, yaitu memvisualisasikan ilustrasi seorang anak dengan gaya kartun dan warna yang cerah serta dibentuk menjadi buku cerita pop-up. Lalu operasional, yaitu picture book dibuat dengan teknik digital yang dicetak menjadi buku menggunakan aplikasi Pentusai, dimulai dari tahap sketsa, line art, kemudian pemberian warna, efek pada gambar. Tujuan penciptaan yaitu menciptakan dan memperkenalkan cerita legenda dengan cerita adat dari Sumatera Barat dengan mengangkatnya cerita legenda ikan sakti Sungai Janiah. Lalu merancang buku picture book yang tidak hanya sebagai media hiburan saja, namun juga memperkenalkan suatu cerita legenda dari Sumatera Barat dengan judul yang belum diketahui oleh orang-orang, yang bukan hanyalah diketahui oleh cerita Malin Kundang dan Siti Nurbaya saja. Kemudian manfaat karya terdiri dari sebagai media pembelajaran pada anak untuk mengetahui cerita rakyat buatan lokal, memperkenalkan cerita legenda dari Sumatera Barat, judul yang belum diketahui selain Malin Kundang dan Siti Nurbaya. Lalu sebagai pelengkap syarat untuk mata kuliah seminar tugas akhir, dan sebagai referensi dan pembelajaran untuk suatu penelitian dan cerita menarik untuk anak. Berikut dari referensi karya yang saya jadikan sebuah bahan untuk membuat karya penciptaan. Lalu kemudian petunjuk dari kerangka berpikir. Kajian teori terdiri dari adanya desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual, communication design, merupakan subdisiplin dari desain yang menitik beratkan pada penyampaian informasi kepada publik melalui media. Dari Nyoman Sri Witari dan Igusti Nyoman Widiana 2014. Lalu ilustrasi. Ilustrasi berasal dari bahasa Latin yaitu illustre, yang berarti memperkenalkan, menampakkan, kemudian kemuliaan, cahaya, penerangan, dan penggambaran secara hidup-hidup. Ilustrasi atau illustration yang artinya menerangkan atau menghias, dapat berupa gambar, simbol, relief, musik yang tujuannya untuk mengkomunikasikan atau menjelaskan sesuatu. Dari Kismaidi 2018. Lalu picture book. Picture book atau buku bergambar adalah jenis buku bacaan untuk anak-anak dan biasanya didominasikan oleh gambaran-gambaran yang menarik. Dari Saraswati Pramesh Hela 2017. Lalu pop-up. Media pop-up picture book
merupakan sebuah buku yang memiliki unsur 3 dimensi dan dapat bergerak ketika halamannya dibuka. Memiliki tampilan gambar yang indah dan dapat ditegakkan. Dari Sylvia dan Haryani, 2015. Berikut dari magang. Purba menjalani magang di Studio DS, didirikan pada 30 Agustus 2011 oleh 3 teman Facebook yang memiliki hobi yang sama dalam membuat komik dan gambar. Ketiga pendiri adalah Simple-Line, Dementin, dan Krakuya. Dalam nama pena masing-masing, Studio DS sebelumnya bernama Dream Studio. Pada tahun 2014, namanya kemudian berubah menjadi Studio DS. Pada waktu magang dimulai pada tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan 29 Oktober 2021. Kegiatannya adalah melakukan realisasi karya dengan membuat suatu karakter dan mencari referensi untuk membuat cerita. Kemudian adalah narasumber. Beliau adalah Tati Nuari, adalah seorang ilustrator yang pernah menjalani pendidikan di Universitas Negeri Jakarta di jurusan Pendidikan Seni Rupa pada tahun 2013. Selama karirnya, beliau pernah menjalani sebagai ilustrator sebagai komikus di DS Studio ID sejak 2011 hingga sekarang. Pada awalnya, beliau pernah menjalani karirnya sebagai pengajar freelance di Komiko Art Studio sejak tahun 2011. Kemudian tahun 2013 sampai 2016 beliau pernah membuat sebuah karya ilustrasi buku anak dengan klien Nemesti dan Sutamaya Publis yang berjudul Basic Value. Berikut pengalaman saat magang, yaitu selama kegiatan magang, Purba mendapatkan banyak wawasan dan ilmu baru dalam membuat ilustrasi. Selain itu juga, Purba juga diajarkan teknik baru dalam pewarnaan dan pembuatan desain karakter yang memiliki ciri khas. Lalu implikasi magang. Pada saat melakukan kegiatan magang di DS Studio, Purba mendapatkan banyak wawasan baru yang Purba dapatkan melalui narasumber. Teknik dan ilmu baru yang diberikan oleh narasumber nantinya akan Purba terapkan pada karya, baik seminar penciptaan karya seni rupa maupun skripsi penciptaan karya seni rupa. Berikut dari studi tren produk sejenis. Lalu alternatif rancangan awal. Profil karakter. Yang pertama adalah seorang ibu janda berusia 40 tahun. Ibu janda adalah seorang ibu yang memiliki 2 anak laki-laki dan perempuan. Ia sangat dekat dan menyayangi anak-anaknya. Yang kedua, anak laki-laki berusia 6 tahun. Karakter anak laki-laki adalah seorang anak pertama yang selalu bersama sang ibu janda dan adiknya. Dia selalu berceria dan hidup rukun bersama ibunya. Lalu yang ketiga, anak perempuan berusia 4 tahun. Karakter anak perempuan adalah seorang adik perempuan kecil yang selalu bersama kakak dan ibunya. Dia selalu ceria dan rasa keinginan tahunya sangat besar. Ia juga dekat sekali dengan ibu dan kakak laki-lakinya. Berikut dari karya eksplorasi. Berikut adalah rancangan detail yang akan ditayangkan melalui video berikut. Nah, terus pelan-pelan aja. Nah, makin situ. Nah, ya terus miring. Oke. Ini kan dari sini. Terus
2, 1, action. Bentar ya, 1, 2, 3. Dua, satu. Pelan-pelan, kencengin. Nah, Oke, sip. Selanjutnya kesimpulan. Cerita rakyat dapat dituangkan dengan berbagai media. Salah satunya adalah buku cerita bergambar. Buku cerita bergambar adalah buku yang berisi cerita yang dilengkapi gambar ilustrasi cerita tersebut. Gambar pada buku cerita bergambar ini tujuannya untuk memberikan imajinasi atau gambaran visual pada anak. Hal ini tersebut dimaksudkan anak akan lebih cepat menyerap dan memahami cerita terkandung dalam buku.